ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat-Nya. Kita dapat beraktivitas, kita dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan. Semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan memulai kajian spesial tentang surah yang sangat istimewa, yaitu surah yang kita semuanya, saya pastikan kita semuanya pasti menghafalnya, dan surah yang paling sering kita ulang-ulang dalam sehari. Yang wajib kita lakukan adalah 17 kali sehari. Dan kalau kita mau tambah dengan yang lain-lainnya, dengan sholat-sholat yang lainnya, maka kita akan mengulangnya bahkan lebih daripada 40 kali sehari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari banyaknya pengulangan, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Sungguh kami anugerahkan kepada engkau, wahai Muhammad, 7 ayat yang berulang dan Al-Qur'an yang agung. Kami secara pribadi yang selalu mengulang-ulang surah ini dalam setiap sholat yang kita lakukan, yang kami lakukan, muncul rasa penasaran, ingin menikmatinya lebih jauh. Saat kita mengulang-ulang sholat subuh 2 kali, sholat zuhur 4 kali, sholat asar 4 kali, sholat maghrib 3 kali, sholat isya 4 kali, 17 kali sehari minimal. Rasanya sangat nikmat kalau kita membacanya, kemudian kita mampu untuk merenungkan makna-maknanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari rasa penasaran itulah akhirnya kami berusaha untuk menggali, membaca kitab-kitab tafsir yang ada, yang ditulis oleh banyak kalangan para ulama. Kami bahas, kami kaji, kami baca secara berulang-ulang. Akhirnya kami rumuskan berdasarkan pendekatan dari ilmu yang kami geluti selama ini, yaitu ilmu komunikasi Islam. Akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa 17 kali yang berulang ini pasti mengandung makna hebat. 17 kali pengulangan ini pasti
menyimpan dan mengirim pesan kepada kita yang membacanya. Bukan sekedar pengulangan, tetapi memiliki makna yang harus kita perhatikan, yang harus kita dalami untuk kita petik maknanya dan bisa kita jadikan bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, setelah mengkaji berbagai macam literatur, kemudian kami dekati dengan ilmu komunikasi Islam, lalu akhirnya kami sampai kepada kesimpulan bahwa 17 kali itu harus kita internalisasi maknanya. Harus kita dalami maknanya sampai masuk ke dalam relung-relung hati kita. Setelah itu kita rasakan manfaat daripada 7 ayat yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita tersebut. Lalu setelah itu pesan-pesan tersebut harus mampu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kami mulai menulis halaman demi halaman dari sejak melihat apa makna daripada nama, apa saja nama-nama dari surah Al-Fatihah ini, kemudian akhirnya masuk kepada ta'awuz, kemudian mulai memasuki ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah. Akhirnya jadilah sebuah buku dan kemudian kami beri judul dengan The 7 Islamic Daily Habit. Kami kasih nama The 7 Islamic Daily Habit. 7 kebiasaan Muslim harian. 7 kebiasaan Muslim harian. Dari mana kebiasaan ini? Dari pengulangan yang 17 kali itu harusnya nanti akan membuahkan nilai, dan nilai ini harus berwujud dalam bentuk aksi, yaitu melaksanakannya. Aksi yang dilakukan secara berkali-kali itu dalam waktu yang sangat lama, insya Allah akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itulah, akhirnya lembaran demi lembaran itu kami kumpulkan, jadilah sebuah buku, dan sebenarnya buku ini sudah terbit cukup lama. 2008 sudah mulai terbit, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang cukup baik di masyarakat, dan akhirnya dicetak beberapa kali. Kemudian masyarakat ingin mendapatkan bedah-bedah bukunya, dan tersebar di berbagai daerah. Kami lakukan bedah bukunya. Kemudian ternyata ada harapan, bukan sekedar buku yang disebarkan, ditebarkan, tapi juga akhirnya dibentuk pelatihan-pelatihan. Dan hingga hari ini, alhamdulillah, pelatihannya terus dilaksanakan di berbagai tempat. Kemudian kali ini kami ingin berbagi sedikit kepada seluruh masyarakat yang ingin mendalami surah ini, kemudian ingin bisa mengulang-ulang pemaknaan daripada surah ini. Insyaallah kami hadirkan dalam bentuk rekaman-rekaman seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini, sesi pertama ini kami sebut dengan serial spesial, kajian spesial Al-Fatihah. Seri 1 ini kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah.
tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi yang hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili misla ummil Qur'an. Wa hiya sab'ul mathani wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan di dalam Taurat, begitu juga di dalam Injil, misla ummil Quran, seperti ummul Quran. Yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan di dalam Taurat, di dalam Injil seperti ummul Quran. Wahia as-sab'ul masani. Dia, ummul Quran itu terdiri dari 7 ayat yang berulang. Wahia maqsumatun baini wa baina abdi. Dan surah ini dibagi antara diriku dan hambaku. Wali abdi masal. Dan untuk hambaku apa yang dia mohonkan, apa yang dia minta. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam hadis qudsi ini ya, menyatakan bahwa ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil misla ummil Quran wa hiya maqsumatun wa hiya as-sab'ul mathani wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Itu dinyatakan betapa hebatnya surah Al-Fatihah ini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyatakan berdasarkan dari Ubay bin Ka'ab ini dikatakan bahwa tidak ada satu surah, tidak ada satu kitab pun, baik di Taurat maupun Injil, yang lebih utama bisa menandingi ummul Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama, kita bisa melihat betapa hebatnya surah Al-Fatihah ini. Kemudian ada lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Ibnu Al-Mu'alla. Beliau mengatakan, kuntu usolli fil masjid. Aku salat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil aku. Falam ujibhu. Aku pun tidak jawab. Fakultu, ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Lalu aku datangi setelah salat. Rasul, tadi aku salat. Faqala, lalu Rasul menjawab, alam yakulillahu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, responlah, penuhilah, jawablah perintah Allah dan perintah Rasulnya jika dia memanggil kamu yang akan mendatangkan kehidupan buat kamu. Tsumma qala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran. Aku akan ajarkan kepada engkau. Pasti aku akan ajarkan kepada engkau surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Surah yang paling agung dalam Al-Quran.
qabla an takhruj minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi, lalu beliau ngambil tanganku, dipegang ya, tangan Abu Sa'id ibn al-Mu'alla ini dipegang sama Rasul. Falamma arada an yakhruj, ketika beliau ingin keluar masjid, ternyata belum juga diajarkan sama Rasul yang dijanjikan tadi. Akhirnya qultu lahu, aku berkata kepada beliau, kata Abu Sa'id, alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an? Rasul, bukankah engkau tadi bilang kepada aku akan ajarkan kepada engkau surah yang paling agung dalam Al-Quran? Qala, lalu Rasul menjawab dan memberikan jawaban, alhamdulillahirabbil alamin, yaitu beliau bacakan surah Al-Fatihah. Lalu beliau mengatakan hiya as-sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang berulang, wal Qur'anul azim allazi utituhu, dan dia adalah Al-Qur'an yang agung yang aku dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari hadis ini kita mendapatkan pesan bahwa Rasul menyatakan surah yang paling agung dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa sebenarnya Rasul itu bukan ingin mengajarkan bagaimana membaca surah Al-Fatihah atau menghafalkan kepada sahabatnya surah Al-Fatihah, tetapi beliau ingin isy'ar. Beliau ingin isy'ar, membuat sahabat ini memiliki rasa hatta yastash'ir, sehingga dia betul-betul merasakan keagungan daripada surah ini. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang ini hilang dari kita. Asy'ur bi'azamati suratil Fatihah. Rasa keagungan dari surah Al-Fatihah ini hilang. Ini yang sebenarnya ingin diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan serial ini juga insya Allah akan menghadirkan suasana ini, agar kita semua, terutama di hari-hari spesial ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah seperti ini, kita akan, mudah-mudahan kami berniat ingin menghadiahkan kepada Bapak Ibu sekalian surah yang sangat istimewa ini, sehingga kita bersama merasakan keagungan dari surah ini, sehingga setelah itu kita ingin mendalami maknanya, setelah itu kita ingin melaksanakan isi kandungannya, setelah itu mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selain dari ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah as-sab'ul mathani, dia 7 ayat yang berulang. Kemudian Rasul menyatakan tidak ada di dalam Taurat, di dalam Injil seperti atau yang bisa menandingi Ummul Quran. Kemudian Rasul mengatakan juga bahwa dia adalah a'zam as-suwar fil Quran, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah, ini semua menunjukkan tentang keistimewaan dari surah Al-Fatihah ini. Nah, selain dari Al-Quran, selain daripada hadis, kita juga
bisa merasakan keagungan dari surah ini dari nama-nama, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun nama yang disematkan oleh para ulama kepada surah ini, menunjukkan bahwa surah ini sangat penting untuk kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara nama surah Al-Fatihah ini adalah yang paling terkenal adalah Al-Fatihah. Yang paling terkenal adalah Al-Fatihah. Nah, kalau kita melihat Al-Fatihah itu berasal dari kata-kata dari huruf fataha. Fataha artinya membuka. Nah, dari akar kata fataha ini muncul kata miftah, muncul kata al-fatah. Itu semua berasal daripada fataha. Nah, al-fatihah artinya adalah pembuka, surah pembuka. Kemudian kata fatah artinya membuka, miftah artinya adalah kunci, al-fatah artinya adalah kemenangan. Nah, para ulama mengatakan bahwa dia dinamakan surah Al-Fatihah karena Al-Quran dibuka atau diawali dengan surah ini. Ketika kita membaca atau membuka lembaran-lembaran Al-Quran, paling pertama kita akan temukan surah Al-Fatihah ini, maka dia dinamakan Al-Fatihah. Kemudian mereka juga mengatakan dinamakan Al-Fatihah karena sholat dibuka dengan surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi kalau kita melihat makna akar kata dari sini, kita akan menemukan ruh daripada makna Al-Fatihah itu. Dia bukan sekedar Al-Quran dibuka dengan surah ini, bukan sekedar pembuka sholat, tapi sebenarnya dia adalah kunci-kunci kita untuk menuju kemenangan. Jadi dia adalah pembuka. Dia adalah pembuka untuk menuju kemenangan-kemenangan dalam hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa dari surah Al-Fatihah. Maka kita kalau ingin melihat nanti kunci kemenangan itu, maka kita harus memulainya dari ayat 1, 2, 3 sampai 7. Kita akan merasakan betapa hebatnya pesan-pesan yang harus kita ulang-ulang setiap hari minimal 17 kali sehari tersebut. Yang kedua, Al-Fatihah juga namanya adalah Ummul Kitab. Namanya adalah Ummul Kitab. Nah, disebut dengan Ummul Kitab, ya, umminya kitab, induknya kitab. Itu disebut juga surah Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Umminya kitab, induknya kitab. Kenapa? Kalau ummi itu adalah dari situ lahir anak-anaknya, nanti lahir cucu-cucunya, lahir nanti cicit-cicitnya, dan seterusnya itu berkembang dari ummi, ya, berkembang dari ummi. Maka seluruh ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah terdapat di dalam khulasahnya, kesimpulannya, induknya ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi Ummul Kitab, betul-betul dia umminya. Dari seluruh kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu, induknya ada di dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini luar biasa. Ketika kita ingin membaca Al-Quran,
maka penguasaan terhadap makna dari surah Al-Fatihah itu akan mewarnai seluruh makna dari Al-Quran yang kita baca. Kemudian selanjutnya nama lain adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang. Ini tentunya kita temukan dalam Al-Quran. As-Sab'ul Mathani wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami anugerahkan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang berulang dan Al-Quran yang agung. Nah, inilah sebenarnya yang menginspirasi kami untuk menulis buku ini, The 7 Islamic Daily Habit. 7 ayat yang berulang. Ini ada sesuatu ini. Ya, dan Allah menyebutnya 7. Allah menyebutnya 7. Ini 7 betul-betul ya mengandung makna yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, 7 ayat yang berulang ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah menjadi 8, menjadi 9 atau seterusnya. 7 ini akan terus diulang oleh kaum muslimin sampai akhir hayatnya. Nah, ini terus kita ulang-ulang 7 yang agung ini. Nah, pengulangan ini nggak mungkin bisa kita lewatkan begitu saja, nggak mungkin. Ya, pasti mengandung makna yang luar biasa. Dan ternyata di dalam Islam fenomena tikror, pengulangan ini banyak. Di antaranya azan selalu diulang-ulang. Kemudian kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah sholat 33 kali diulang-ulang juga. Sholat ya wajib sampai 5 kali kita ulang dalam sehari. Nah, pengulangan ini mengandung pesan besar kepada kita. Dan kami sampai kepada kesimpulan bahwa pengulangan ini harus bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan membuahkan kemenangan. Ketika seorang Muslim membaca surah ini, dimaknai secara mendalam, mengamalkan kandungannya, dilakukan setiap hari, maka ketika sudah menjadi kebiasaan, insya Allah surah ini akan menjadi kunci buat keunggulan pribadi dia, keluarga dia, dan masyarakat secara umum. Nah, ini makna daripada As-Sab'ul Mathani. Kemudian Al-Quranul Azim. Al-Fatihah itu dikatakan Al-Quranul Azim. Dia disebut dengan Al-Quranul Azim. Padahal biasanya Al-Quranul Azim itu adalah nama untuk seluruh kandungan Al-Quran. Bukan untuk satu surah. Tapi untuk Al-Fatihah dia dinamakan Al-Quranul Azim. Seolah-olah Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Ya, secara keseluruhan. Dan ini juga menguatkan makna Ummul Kitab. Ini menggambarkan tentang keagungan dari surah ini. Kemudian dia juga disebut dengan Asy-Syifa. Nah, Al-Quran atau Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syifa. Kita tahu bahwa Asy-Syifa artinya obat. Nah, ini dia akan menjadi obat buat hati kita, syifaul lima fis sudur, buat hati yang sakit, dan nanti akan menjadi obat bagi keluarga kita, obat bagi masyarakat. Ini Al-Quran dinyatakan sebagai obat. Nah, ini mengandung harapan besar bagi kita. Ini mengandung harapan besar bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat dengan Al-Fatihah ini.
karena kita sangat takut dengan penyakit-penyakit yang bisa merusak pribadi, merusak keluarga, merusak masyarakat, dan ternyata di dalam surah ini mengandung muatan yang sangat berharga buat kesembuhan kita. Nah, ini asyifa. Kemudian di antara namanya juga adalah ar-ruqyah. Ya, ar-ruqyah. Bacaan-bacaan surah ini dibacakan kepada orang yang mengalami sakit tertentu, baik sakit fisik maupun sakit yang dipengaruhi oleh jin, itu sering dibacakan surah Al-Fatihah ini. Dan untuk kesembuhannya sudah sangat banyak orang yang memberikan testimoninya betapa dahsyatnya surah Al-Fatihah ini. Ya, bahkan ini sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga sudah mengetahui ada riwayat orang tersengat ya oleh binatang tertentu nggak bisa sembuh, dibacakan Al-Fatihah dia menjadi sembuh. Dan banyak sekali dalam kehidupan ini kita merasakan kehebatan daripada surah ini untuk dijadikan obat. Dan diantaranya ketika kita mengamalkan surah ini, bagian daripada surah ini, insya Allah makhluk-makhluk jahat ya dari kalangan jin juga mudah-mudahan akan menghindar dari kita, akan menjauh dari kita, dan kita akan selamat dari gangguan-gangguannya. Dia adalah ar-ruqyah. Nah, saya sangat dari sini kita bisa memahami jangan-jangan terlalu banyak dari masyarakat yang tidak mengamalkan bagian-bagian dari surah ini, sehingga banyak sekali yang dipengaruhi oleh jin, mereka dirusak mentalnya oleh jin gara-gara mereka tidak mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia juga disebut dengan al-kafiyah. Al-kafiyah artinya cukup. Al-kafiyah artinya sudah cukup. Artinya surah ini sebenarnya mengandung makna yang betul-betul cukup untuk menjadi panduan bagi kehidupan manusia. Sampai begitu makna daripada surah ini. Al-kafiyah cukup. Ya. Kemudian tentunya juga al-kafiyah mengandung makna selain cukup, artinya dia ini harus cukup, sudah dianggap cukup untuk memberikan panduan bagi kehidupan manusia, tapi dia juga harus dibaca cukup. Nggak boleh dibaca setengah-setengah, nggak bisa. Seperti surah yang lain, dia terdiri dari sekian ayat, dibaca sebagian boleh, tapi surah Al-Fatihah tidak. Ya, dia harus dibaca cukup dan lengkap. Kemudian Al-Waqiyah, nama lain adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah itu pelindung. Nah, pelindung diri, pelindung di masyarakat, ini juga disebut dengan di antara nama surah Al-Fatihah adalah Al-Waqiyah. Dan terakhir namanya adalah solat. Ya, karena surah ini menyatu dan tidak bisa dipisahkan dengan solat, akhirnya surah ini juga dinamakan dengan solat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sinilah ya kita bisa memahami betapa hebatnya surah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasul, dan namanya mengandung dan menyiratkan berbagai macam hal yang harus kita gali untuk bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sebagai pengantar ini membuat kita merasakan betul bahwa surah ini adalah surah yang harus kita pahami secara mendalam, kandungan-kandungan ayat demi ayatnya, sehingga kita bisa jadikan dia sebagai pintu untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan, kunci untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka bagi kita untuk mempelajari surah Al-Fatihah dalam kajian-kajian berikutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.